Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Nugroho, JGP Angkatan 9, kelas 144B dari SDN 2 Wonodadi Kulon, Kabupaten Pacitan, ingin memaparkan aksi nyata modul 1.1. Tujuan pembelajaran dari aksi nyata modul 1.1 yaitu mendokumentasikan kontribusi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sampai saat ini bisa digunakan dalam dunia pendidikan di Indonesia yang terkenal dengan slogan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan tentang potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial hingga kini. Kemudian tentang dasar-dasar pendidikan, tentang asas pendidikan, tentang pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan pendidikan budi pekerti. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pengetahuan dan pengalaman baru bagi diri saya. Kemarin, saya pikir apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kemudian hari ini, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Kemudian esok, apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, saya percaya minat belajar murid yang rendah menyebabkan matematika kurang disukai. Dengan tindakan tegas dan menghukum murid bisa merubah perilakunya. Selanjutnya, saya merasa matematika menjadi pelajaran paling penting sehingga murid harus menguasai seluruh materi dengan baik. Berikutnya, saya merasa bahwa guru merupakan sumber belajar satu-satunya yang menentukan keberhasilan mutu pendidikan. Murid merupakan wadah kosong yang belum terisi dan guru mengisinya dengan pemahaman dan mentransfer pengetahuan. Berikut ini adalah gambaran sebelum belajar modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru. Siswa dituntut untuk mengerjakan tugas-tugas sesuai yang ada di buku. Yang ketiga, siswa kurang bersemangat. Yang keempat, siswa mudah bosan dalam melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya sebagai pendidik harus memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas, karena mereka masing-masing unik dan berbeda. Kedua, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada anak. Yang keempat, menghargai karakter setiap murid. 5. Memahami lebih cermat bakat dan minat anak sesuai dengan kodratnya. Yang keenam, mengemas pembelajaran dengan cara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. 7. Memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan setiap tugas dengan minat bakat dan kreativitasnya masing-masing. Selanjutnya, pengetahuan dan pengalaman tentang penerapan Merdeka Belajar di SDN 2 Wonodadi Kulon, yaitu memberikan kebebasan pada murid untuk mengembangkan ide berpikir kreatif dan mengembangkan minat bakatnya. Anak-anak untuk mengembangkan potensinya biasanya bisa dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah dengan sesuai minat dan bakatnya. Selanjutnya, pada sosiokultur, daya penanaman pendidikan karakter siswa di SDN 2 Wonodadi Kulon. Di sekolah kami,
setiap pagi diadakan hafalan surat pendek. Selanjutnya hafalan Asmaul Husna. Dan yang terakhir yaitu dengan penanaman sikap 5S. Berikutnya, apa yang segera saya terapkan agar lebih baik setelah saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, yaitu dengan merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan dengan melibatkan murid. Kedua, menerapkan pembelajaran dengan kearifan lokal dan budaya setempat. Tiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan di setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. 4. Mengutamakan aspek dipekerti. 5. Menerapkan sistem AMONG. 6. Pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 7. Mengintegrasikan permainan dalam setiap pembelajaran. Perasaan saya setelah mempelajari modul 1.1. Ing ngarsa sungklodo, yang artinya bahwa sebagai pendidik harus menjadi panutan. Sebagai guru, saya harus bisa menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, memberi contoh dan teladan utama bagi siswa. Seperti halnya bahwa guru itu harus digugu lan ditiru. Saya harus memenuhi dua kata tersebut dalam artian apa yang saya lakukan harus bisa dijadikan panutan dan dapat dipertanggungjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibi Handayani, rekan sejarah dari Bapak Adi Nugroho, DGP Angkatan 9. Di sini saya akan memberikan testimoni tentang perubahan beliau setelah mempelajari modul 1.1, yaitu filosofi beliau menitik beratkan pada kata engarso bahwa di sini Bapak Adi benar-benar bisa menjadi contoh atau teladan bagi anak didiknya. Misalnya, jika beliau menyuruh anak didiknya datang ke sekolah tepat waktu, beliau sudah datang lebih dulu nih. Untuk contoh yang lain, yaitu tentang kegiatan belajar, jika beliau memberikan tugas kepada anak didiknya, benar-benar materi yang didapatkan itu sudah diajarkan dengan atau secara detail. Dan pembelajaran berpusat kepada anak, beliau selalu memberikan motivasi pada proses ini. Sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kesimpulan saya setelah mempelajari modul 1.1, bahwasannya pendidikan itu bukan hanya tentang ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik pada murid. 2. Pendidikan adalah proses menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. 3. Pendidikan harus bersamba kepada murid. Demikian tadi pemaparan saya tentang aksi nyata modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.